Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat podcast Memuda Raja. Berjumpa lagi dengan kami di podcast Memuda Raja, insan berkemajuan dan berakhlak mulia. Alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki episode yang ke-46. Nah, ini sangat spesial, dibuka oleh bintang tamu kita, guest star kita yang sangat luar biasa, karena ini adalah podcast pertama kita di tahun 2024. Terlihat berbeda tentu karena backgroundnya sudah berubah begitu ya. Nah, kita minta doanya, minta supportnya dari sahabat podcast agar podcast kami ini selalu maju dan jaya begitu ya, karena tidak terasa sudah masuk ke episode yang ke-46. Nah, pada pagi hari ini kita bukan kedatangan ya, istilahnya disamperin gitu ya sama guest star atau bintang tamu kita yang sangat luar biasa, yaitu Pak Edi selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2 Singaraja. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini kita ngobrol-ngobrol santai ya Pak ya. Nah, terkait tema yang akan kita bahas pada episode yang ke-46 ini adalah mengenai profil sekolah begitu ya. Kita akan ulas lagi, yang mana tahu sahabat podcast ada yang lupa mengenai visi misi sekolah, lalu nanti mengenai kurikulum yang digunakan di SMA Muhammadiyah 2 Singaraja, lalu kegiatan-kegiatan terdekat yang akan dilakukan plus sama PPDB. Kenapa PPDB? Karena kita sekarang telah memasuki masa pencarian siswa gitu ya, penerimaan siswa baru di SMA Muhammadiyah 2 Singaraja. Nah, untuk lebih jelasnya sahabat podcast bisa mendengarkan dengan seksama, dan ingat salah satu cara untuk mensupport dan mendukung kami yaitu dengan di like, komen, dan di subscribe YouTube Memuda Raja. Oke, Pak Edi sehat? Alhamdulillah sehat ya. Nah, ini Pak bisa diulas kembali atau diingatkan kembali kita semua ini mengenai visi misi SMA Muhammadiyah 2 Singaraja. Ya, oke, siap. Terima kasih Bu Bunga selaku host andalan podcast Memuda Raja. Ini kalau kita flashback sedikit sebelum bicara visi, ini sudah insya Allah alhamdulillah sudah jauh lebih baik dibandingkan yang pertama kita berebut mic gitu Bu. Yeah. Ya, jadi untuk menghemat waktu dan kita mengefektifkan komunikasi kita, ya, mudah-mudahan bisa memberikan informasi. Jadi sesuai dengan 2 tahun yang lalu, ini karena sudah 2 tahun kita merubah visi. Nah, visi kita tahun ini masih kita pertahankan karena visi itu bisa kita evaluasi. Setiap tahun kita bisa evaluasi sesuai dengan kebutuhan, kondisi kondisional lah, apa yang kita hadapi. Jadi visi kita, visi sekolah kita, insan berkemajuan dan berakhlak mulia. Jadi dengan visi itulah kita bergerak, dengan visi itulah kita membuat program, membuat kegiatan-kegiatan yang tentunya harus berharap kita mampu mewujudkan insan berkemajuan dan berakhlak mulia itu. Jadi apa itu insan berkemajuan? Sederhananya, insan atau manusia atau orang atau individu yang siap berubah, siap memperbaiki diri untuk bisa disebut berkemajuan. Nah, bagaimana caranya? Evaluasi setiap kegiatan. Nah, kayak ini umpamanya kita habis podcast, wah kira-kira tadi udah bagus ya. Kira-kira tadi suaranya sudah nangkep atau belum? Nah, dan itu kan salah satu bentuk mindset kita mau mengevaluasi diri supaya lebih baik. Nah, itu. Lalu kalau sudah berubah, apa sih yang dirubah? Ya tentu karakter, kecerdasan, berkemajuannya kita mau terus belajar. Nah, kalau kita sudah mampu, katakanlah bisa dikatakan pintar anak kita, kira-kira apa yang harus lebih utama kita bekali? Ya akhlak. Jangan sampai pintar, cerdas, tetapi akhlaknya yang jangan sampai kita mengatakan tidak ada, rendah saja akhlaknya sudah nggak ada manfaat kecerdasan, kepintaran itu, apalagi tidak ada. Nah, itu kurang lebih Bu. Jadi Bu Bunga, bismillah kita tetap fokus untuk mencetak, mewujudkan insan berkemajuan dan berakhlak mulia di tahun
2024-2025. Saya rasa itu. Oke. Nah, luar biasa. Jadi kata kuncinya memang berkemajuan dan berakhlak mulia. Jadi harus seimbang antara nilai-nilai atau ilmu yang dimiliki, ilmu dunia akademis gitu, dengan akhlak. Karena manusia yang cerdas itu adalah yang berilmu dan berakhlak begitu. Oke. Nah, visi misi udah nih, pasti sahabat podcast juga ingin tahu mengenai kurikulum yang kita gunakan di SMA Muhammadiyah 2 Singaraja. Itu seperti apa, Pak? Ya, siap. Jadi kita SMA Muhammadiyah 2 Singaraja ini kan di bawah Dinas Pendidikan Provinsi, lebih lengkapnya ya. Jadi karena pemerintah sudah menerapkan kurikulum Merdeka, dan itu sudah mungkin 3 tahun yang lalu ya Bu ya, kalau nggak salah. Tetapi kita baru tahun kemarin kita menerapkan. Nah, kalau tahun awal ketika kurikulum Merdeka itu dicanangkan, kita masih belum bisa menerapkan secara penuh kurikulum Merdeka, tetapi kita menerapkan kalau nggak salah bahasanya kurikulum 2013 mandiri berbagi, nah seperti itu. Tapi belum murni sekali kurikulum Merdeka begitu. Nah, jadi untuk tahun ini kita menerapkan 2 kurikulum jadinya. Untuk kelas 10 itu kurikulum Merdeka, murni kurikulum Merdeka dengan segala keadministrasian yang diharuskan oleh kurikulum Merdeka, kita udah terapkan untuk kelas 10 yang memasuki semester 2 ini. Nah, untuk yang kelas 11 dan 12 kita terapkan 2013 mandiri berbagi. Nah, itu Ibu kurang lebih. Jadi memang ada 2 kurikulum yang kami terapkan ya Pak ya. Ada kurikulum Merdeka, IKM gitu ya singkatannya, implementasi kurikulum Merdeka, dan juga kurikulum 2013 mandiri berbagi. Nah, jadi nanti untuk calon siswa yang akan masuk ke SMA Muhammadiyah 2 Singaraja, kita sudah terapkan mulai dari kelas 10 IKM-nya. Jadi nanti putra-putri Bapak Ibu kalau bergabung dengan kami, dan insya Allah harus bergabung ya Pak ya. Nah, harus bergabung, nanti akan diterapkan menggunakan kurikulum Merdeka. Tenang saja, nanti kalau Bapak Ibu masih ada yang bingung atau tidak paham bagaimana rapotnya, kita biasanya juga akan mengadakan pertemuan ya Pak ya, pertemuan dengan orang tua siswa di awal tahun ajaran baru. Oke. Nah, itu terkait kurikulum. Yang ketiga ini Pak, kegiatan yang akan dilakukan sekolah dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekat tentu karena ini sudah memasuki semester 2 dan di kayaknya sudah mendekati tahun ajaran. Jadi memang hampir 3 tahun kemarin PPDB itu memang kita lakukan lebih awal. Lebih awal untuk apa? Untuk lebih banyak memberikan waktu kepada orang tua, baik dalam hal memilih sekolah dan juga memperbanyak informasi-informasi yang bisa didapat oleh orang tua terkait dengan sekolah kita. Jadi yang terdekat ini kita melaksanakan PPDB, dan insya Allah PPDB kita sudah buka Bu Bunga. Jadi kita buka untuk pertama ini, gelombang pertama ini. Jadi saya informasikan secara detail ini, secara jelas. Jadi untuk alumni SMP Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah atau MTS Muhammadiyah dimanapun berada sekolahnya di seluruh Indonesia, atau bahkan kita agak mengikuti bahasa kekinian alay begitu ya, atau agak dilebih-lebayin, yang internasional pun mungkin sekolah di Australia gitu ya. Siapa tahu kan bapaknya kerja sana terus balik ke sini, ternyata tertarik dengan SMP ada Muhammadiyah juga kan di sana kan, masuklah Muhammadiyah begitu. Nah, itu nanti akan mendapatkan potongan di SPP-nya 50.000 dalam setahun. Dan gratis uang gedung. Wah, gratis uang gedung 100% Pak ya? Uang gedung 100%. Tapi dengan catatan sudah mendaftar ulang. Anggaplah Januari ini kan tersisa lagi beberapa hari nih. Sudah diputuskan, oke, saya daftar ulang nih, atau daftar langsung nih. Daftar ulang kan terbukti dengan mungkin 30% kah dari nanti itu akan dibuat oleh panitia. 30% atau 40% dari keseluruhan umpamanya, atau biaya seragam harus sudah lunas semua, atau
atau beberapa lah nanti muncul kebijakan nanti di Iya. situ. Yang jelas memastikan, oke, saya daftar ulang, saya pastikan anak saya sekolah di sini. Nah, bagi alumni Muhammadiyah itu dapat gratis uang gedung dan potongan 50%. Untuk Nah, SPP-nya. pertanyaannya untuk yang non Muhammadiyah bagaimana? Tetap kita berikan juga potongan uang gedung saja 50%. Jadi yang daftar dari Januari sampai Maret nanti 30, yang non Muhammadiyah kita berikan 50% potongan uang gedung. Oke. Begitu. Nah, terus apa kira-kira PPDB? Nah, terkait dengan yang bisa kita tawarkan, tentu bicara bagaimana program atau pembelajaran yang kita berikan. Insya Allah, nah seperti sesuai dengan tema atau visi kita, insan berkemajuan dan berakhlak mulia. Jadi sekolah kita ini belajar 5 hari. Iya. Senin sampai Jumat, Sabtu Ahad libur. Nah, Senin sampai Jumat ini full day. Dari setengah 7 sampai jam 4 sore. Iya. Setengah 7 itu kita akan belajar atau menggali bagaimana membangun akhlaknya. Dengan apa? Pembiasaan, tadarus, baca Al-Quran, belajarnya, dan lain sebagainya. Nasihat-nasihat juga di situ ada sebelum kita belajar. Dari jam 7 sampai jam 3 sore atau 15.40 kurang lebih, itu belajar materi pelajaran sesuai dengan jadwalnya. Jadwal mata pelajaran. Karena itu sudah selesai. Nah, sekarang asar ini kan kurang lebih jam 4 kurang atau 16 kurang 10 ya, kurang lebih ya, kurang 5. Nah, itu anak-anak kita nggak pulangkan, tapi kita wajibkan menunggu asar berjamaah dulu. Oh iya. Jadi nggak semata-mata langsung begitu 35 atau 40 sudah selesai, sementara asar atau azan asar lagi 15 menit 20 menit kita pulangkan. Tidak, tapi kita ya. wajibkan tidak ada pulang. Kalau sampai pulang, kesiswaan pasti akan memanggil besok atau walinya yang akan mempermasalahkan ini. Karena memang ini nggak bisa dianggap enteng sholat berjemaah di kami di siswa ini. Kenapa? Terutama untuk siswa. Karena jangan sampai asar sebelum sholat asar mungkin mereka main kemana-mana, akhirnya sholat mungkin agak dikesampingkan. Itu bunga kurang lebih terkait dengan ekstra lagi. Iya, ekstra ya. Lagi ekstra. Nah, ekstra ini juga kita ada 3 yang wajib. Iya. Jadi untuk mendukung minat dan bakat mereka, kita wajibkan mereka ada bela diri tapak suci putra Muhammadiyah. Itu bela diri yang memang asli milik Muhammadiyah. Lalu ada kepanduan. Kepanduannya disebut dengan Hizbul Waton. Nah, ini juga asli kepanduan Muhammadiyah. Siapa yang menjadi tokoh ininya? Jenderal Sudirman. Nah, ini enggak kaleng-kaleng ini. Jadi Jenderal Sudirman, seorang guru Muhammadiyah, aktif dan mengaktifkan kepanduan Muhammadiyah, dan karena zamannya zaman pertempuran dulu menjadi panglima, bahkan panglima Jenderal Besar Sudirman. Nah, itulah tokoh kita yang membentuk dan menghidupkan Hizbul Waton. Dan yang terakhir yang wajib adalah baca tulis Al-Quran. BTAI. Yang merasa sudah bisa, silakan nanti share, berbagi dengan teman-temannya yang belum bisa. Nanti akan didampingi oleh guru-gurunya, walinya, dan pengajarnya khusus nanti di jadwal ekstra BTAT. Lalu ada pilihan, kita ada aero modeling. Modeling itu kalau nggak berlebihan saya menyampaikan, ini memang satu-satunya masih ini. Mungkin bahkan di Bali ya. Nggak tahu kalau saya negeri biar tidak terlalu. Ini juga bukan bentuk arogansi ya, tidak. Tetapi ini berbagi informasi saja. Jadi aero modeling kita ada. Itu mungkin sejenis agak mirip dengan robotik, tapi agak beda juga sih. Tapi di situ kan ada merakit kan, kita merakit pesawat mini dan lain sebagainya, bagaimana menaikkan dan lain sebagainya. Lalu kita ada PMR, kita ada memanah, dan yang terbaru kita akan bentuk itu teater dan jurnalistik. Mengingat
kita medianya sudah ada, untuk jurnalistik web kita ada. Lalu ya podcast ini juga kan menjadi bagian daripada jurnalistik juga. Iya. Fasilitatornya juga ada. Ya, insya Allah Pak, ya? fasilitator kita. Kalau memang belum ada, kita siapkan. Kenapa? Karena kita melihat potensi atau apa ya, ketertarikan anak-anak di teater itu kayaknya saya lihat ketika kita melaksanakan hampir setiap tahun kan bulan bahasa itu, Ibu. Jadi saya jujur, saya merasa, wah, kok ada yang menampilkan teater. Ini kan ada ketertarikan, padahal mereka nggak pernah ada materi teater, mungkin di seni budaya mungkin ya tidak banyak sekali kan begitu. Artinya kan mereka tertarik gitu. Nah, ini tugas sekolah lah untuk mengumpulkan, memberikan fasilitas terhadap minat dan bakat anak-anak kita kan begitu. Iya, wah, luar biasa. Ya, kurang lebih itu untuk PPDB dan turunan-turunan. Iya, turunan. Nah, jadi sahabat podcast perlu digarisbawahi lagi, PPDB SMA Muhammadiyah 2 Singaraja sudah dibuka. Ya, dan ada 2 gelombang ya Pak, ada gelombang 1 dan gelombang 2. Nah, gelombang ke-1 ini saya sedikit mengulang lagi, gelombang pertama ini dari Januari hingga Maret. Nah, keuntungan yang bisa didapatkan ketika kita mendaftarkan diri, dengan catatan sudah mendaftar ulang ya Pak ya, nanti ada link pendaftarannya atau bisa langsung datang ke kami. Pertama, kalau yang dari alumni Muhammadiyah dimanapun itu berada, nah kalau mendaftarkan diri di gelombang pertama ini gratis uang gedung, full 100% gratis, plus ada plusnya ini ya Pak ya, dapat potongan 50.000 untuk SPP-nya selama 1 tahun. Jadi selama kelas 10 itu potongannya 50.000. Nah, untuk yang non Muhammadiyah dapat potongan uang gedung 50%. Nah, nanti lebih rincinya akan kami share dan ada juga nanti linknya. Jadi ayo bergabung bersama kami menjadi keluarga besar SMA Muhammadiyah 2 Singaraja, karena di sini kami tidak hanya mengajarkan dalam hal akademik saja, tetapi juga akhlak dan juga bakat atau keterampilan yang dimiliki anak-anak seperti yang sudah sangat jelas disampaikan oleh Pak Edi. Ada beberapa ekstra yang ada di SMA Muhammadiyah 2 Singaraja. Jadi besar harapan kami anak Bapak Ibu bisa bergabung bersama kami, atau adik-adik yang sedang menonton atau kakak-kakaknya yang sedang menonton bisa disampaikan ke adiknya yang sekarang sedang kelas 9 SMP atau MTS. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Edi yang telah berkenan untuk kembali mereview kepada kami mengenai tapak tilas sedikit lah mengenai profil sekolah. Nah, nanti kita akan ada bintang tamu khusus ya Pak ya untuk membahas mengenai PPDB. Nah, kenapa di sini hanya poin-poinnya saja? Nah, yang lebih rinci nanti akan disampaikan oleh ketua panitia ya Pak ya. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Edi. Sahabat podcast Memuda Raja, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe, karena dengan cara itu menunjukkan bahwa sahabat podcast itu memberikan dukungan kepada kita begitu. Dan jangan lupa juga ditinggalkan komentar yang masukan ya, yang kritik dan saran sebagai bahan masukan kami sehingga bisa menjadi lebih baik lagi podcast Memuda Raja ini. Akhir kata, saya dan Pak Edi pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.